Hai teman-teman, selamat datang di tutorial Go Merajut. Nah, sekarang lagi musim wabah virus corona ya teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempat share di Instagram @gomerajut itu pola masker. Nah, sekarang aku mau ngajarin teman-teman cara membuat masker dari rajutan. Tapi nggak cuman itu ya, karena selain membuat tutorial itu, saya juga akan mengajari teman-teman bagaimana cara membaca pola gambarnya. Teman-teman yang mau pola gambarnya bisa ke Instagram kami @gomerajut, lalu save gambarnya di postingan kami yang tentang masker. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan benang katun Bali Big Ply. Nah, kalau Go Merajut namanya balian ya, atau benang Bali. Hakpen yang akan saya gunakan adalah hakpen nomor 5 atau yang 3 mili. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman membaca pola, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tipsnya yaitu supaya teman-teman tidak salah langkah, teman-teman pelajari terlebih dahulu semuanya, mulai dari awal, lalu pelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika teman-teman mulai mengerjakan, teman-teman tahu setelah ini berikutnya apa ya, setelah ini berikutnya apa ya. Nah, lalu untuk pola seperti ini, bagaimana tahu awal mulanya? Dari sini teman-teman, dari rantai, selalu dari rantai. Lalu naik barisnya selalu ada rantai. Nih, jalannya dari sini ke sini, lalu ke sini, naik lagi, dikerjakan secara bolak-balik. Tambahan lagi, di sini teman-teman udah lihat ya, ada garis yang di sini. Itu tuh maksudnya adalah kerjakan hanya di back loop only. Hanya di back loop only. Jadi, ayo kita mulai aja. Sebelumnya kita hitung dulu, ini ada berapa rantai? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Ada 45 ya teman-teman, kalau saya tidak salah. Jadi kita langsung aja ya. Kita mulai dengan membuat rantai sebanyak 45 buah ya teman-teman. Nah, kalau saya, cara memegang benang saya adalah seperti ini. Kaitkan ke kelingking, lalu kaitkan ke jari telunjuk, dan tahan benangnya dengan jari tengah dan jempol. Buat saya ini nyaman. Buat teman-teman silahkan. Kita langsung mulai membuat 45 rantai. Pertama bikin slip knot terlebih dahulu. Slip knot 1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kita sudah mempunyai 45 buah rantai. Nah, setelah itu kita lihat lagi kembali ke pola. Di sini setelah 45 rantai, ada rantai 1 untuk naik baris. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 single crochet. Lalu 1, 2, 3. 3 half double crochet. Berarti totalnya ada 11 stitch ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan memberikan tips juga kepada teman-teman supaya gampang dan tidak perlu terlalu pusing menghitung. Ini 11, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juga. Oke, berarti ini ada 22 stitch ya.
Sekarang kita tinggal menghitung DC-nya. DC-nya itu berarti 45 dikurangin 22. Ada 23. Oke teman-teman, langsung kita praktekkan ya. Ini 45, lalu rantai 1 untuk naik baris, lalu single crochet sebanyak 8 kali. 1, 2, 8. Setelah itu 3 half double crochet, 1, 2, 3 half double crochet, 23 double crochet, 1, 2, 3. Setelah ini kita membuat 3 half double crochet, 1, 2, 3, lalu 8 single crochet. 1, 2, 8. Kita kembali ke pola. Kita sudah sampai di sini. Sekarang saatnya naik baris. Perulangannya sama, hanya saja ini pengerjaannya di back loop semua ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Half double crochet 3 kali. Kiri dan kanan sama, oke. Berarti kita tinggal mengulangi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris lagi. Kita tes ya teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman lakukan untuk naik baris. Rantai 1, lalu back loop only. Single crochet. Back loop only itu maksudnya begini teman-teman. Ini di atas ini tampak seperti kepang ya teman-teman ya. Nih. Seperti kepang. Dan back loop only itu kita menusuk hanya di sini. Nih. Oke. Di sini, sini, sini. Ini yang front loop only. Dan kita nggak akan nusuk di sana. Nih. Kita mulai. Udah buat chain 1. Lalu single crochet. Back loop only. Sebanyak 8 kali. 1, 2, 8. Untuk front loop atau back loop only, biasanya itu ada keterangan di pola. Jadi kalau seandainya tidak ditulis keterangan apa-apa, teman-teman harus buat loop ya teman-teman. Jadi di kedua loop ini. Nih. Tapi kalau seandainya ada instruksi front loop, berarti hanya yang ini. Nih. Kalau instruksinya back loop seperti yang sekarang, berarti kita hanya back loop. Kita sudah membuat 8 buah SC. Sekarang kita buat 3 half double crochet, juga back loop only. 1, 2, 3. Lanjutkan dengan 23 double crochet. 1, 2, 3. Dan kita lanjut ke 3 half double crochet. 1,
2, 3, lanjut 8 SC, 1, 8. Nah, sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Sekarang kita ulangi baris kedua sebanyak 10 kali sesuai dengan yang di pola. Karena ini sama semua, jadi kita ulangi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang berikutnya nanti saya ajarkan, yaitu untuk yang di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di baris ke-12, di mana kita akan membuat ini increase di sini. Kita sudah membuat 8 buah single crochet, 3 buah half double crochet, dan 11 DC. Sekarang saatnya kita membuat stitch yang ini, yaitu 3 DC together. Oh, maaf, maksudnya 3 DC increase. Caranya yaitu 1, 2, 3. Kita membuat 3 buah DC di lubang yang sama. Selanjutnya, teman-teman tinggal melanjutkan pola sama seperti sebelum-sebelumnya. Teman-teman, ini kita sudah sampai di row terakhir. Beginilah kira-kira penampakan dari masker rajutnya. Selanjutnya, saya akan mengajarkan cara membuat tali. Tadi kita sudah sampai di bagian sini, dan kita akan lanjut ke sini, membuat rantai. Setelah itu, membuat single crochet, lalu rantai lagi, single crochet lagi. Setelah itu, buat single crochet di sini, dan selesai di sini. Putus benang di sini, lalu kita akan mulai lagi buat single crochet dari sini. Atau dari sini juga bisa ya teman-teman. Ini totalnya ada 40 rantai. Atau ada alternatif lain yang bisa teman-teman buat, yaitu kita ikat si talinya. Jadi kita tidak akan membuat seperti ini, tapi kita akan membuat putus di sini. Jadi mulai dari sini, terus sampai sini, dan bagian yang satu lagi. Tapi itu kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau saya di sini akan mengajarkan teman-teman cara membuatnya sesuai pola, karena kita sambil belajar membaca pola. Kita langsung ya teman-teman ya. Kita buat 40 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 39, 40. Kita sudah membuat 40 rantai. Teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai si rantainya memelintir. Jadi kita luruskan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan di sini. Kita luruskan lagi. Jangan sampai memelintir. Lalu kita langsung ke sini. Langsung membuat single crochet di sepanjang stitchnya. Seperti tadi hitungannya ada 45 ya untuk di bawah.
Jadi ada 45 single crochet. 1, 45. Dan setelah 45 single crochet, kita kembali membuat 40 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40. Sama seperti tadi, kita atur supaya rantai ini tidak memelintir. Lalu kita lanjutkan membuat single crochet di sini. Buat loop ya teman-teman ya. Buat loop. 1, 2. Nah, karena ini kita sudah sampai di bagian atas masker, total single crochet yang kita buat setelah penambahan increase tadi ada 47. 2, 47. Nah, setelah ini kita sudah sampai di sini 47. Kita buat single crochet lagi di atas rantai yang kita buat tadi, lalu matikan di sini. Satu, 2, 3, 9, 40. Setelah itu kita langsung slip stitch di sini. Dan matikan benang. Ini penampakan talinya ya teman-teman. Sekarang kita buat untuk yang satu lagi. Tapi di sini kita mulai dari menyambung yang baru ya teman-teman. Kita bisa mulai dengan membuat slip stitch di sini. Di single crochet yang terakhir. Supaya lebih kuat. Baru kita mulai membuat 40 single crochet di rantai. Ini teman-teman bisa sambil bawa jalan ya untuk benang sisa ini supaya nggak kelihatan. Caranya yaitu sambil kita membuat single crochet, kita selipkan di bagian belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah tersembunyi ya benang yang pendek. Dan kita lanjutkan. 36, 37, 38, 9, 40, 41,
lalu kita slip stitch di sini, di single crochet yang pertama, dan langsung matikan benang. Nah, masker rajutnya sudah jadi. Untuk benang-benang sisa ini, teman-teman bisa selipkan ke sini, rapikan dengan cara masukkan di antara sini menggunakan tapestry needle atau jarum streamin. Begitulah finishing yang tepat untuk sebuah hasil karya rajut. Jadi jangan dipotong pas di ujungnya, takutnya nanti akan menudul atau lepas semuanya, tetapi kita sisakan agak panjang lalu kita selipkan menggunakan jarum tapestry di balik rajutan-rajutan ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Gome dan teman-teman perajut di Indonesia, dimanapun kalian berada. Stay healthy, jaga kesehatan di tengah isu virus corona ini yang begitu heboh, tetap jaga kesehatan. Untuk finishingnya, teman-teman bisa menambahkan kain katun atau mau menggunakan tisu basah yang sudah kering, lembaran tisu basah yang sudah kering sebagai filter itu bisa. Tapi tetap, masker rajut ini tidak bisa menggantikan fungsi surgical mask dan masker-masker yang sudah distandarisasi oleh kedokteran. Jadi, jangan sampai teman-teman mengira kalau saya sudah pakai masker, apalagi masker rajut buatan sendiri. Tetap ya teman-teman, ini tidak bisa menggantikan fungsi dari masker-masker yang sudah ditetapkan oleh kedokteran. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial Gome Rajut berikutnya. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya. Bila teman-teman rasa tutorial ini bermanfaat, silakan like dan share. Juga jangan lupa follow Instagram kami @gomerajut untuk info mengenai kelas merajut dan tutorial-tutorial yang akan kita posting berikutnya. Sampai ketemu teman-teman.